Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu baik, selalu sehat, dan selalu semangat. Senang sekali saya Nana Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan seperti biasa, kita akan berbincang, berbagi informasi bersama yang semoga dapat menjadi inspirasi untuk mengawali hari Anda di pagi ini. Saudara, Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari banyak suku yang membentuk suatu keanekaragaman yang sangat kaya yang mungkin hanya ada satu-satunya di dunia. Dan di Sulawesi Selatan sendiri juga merupakan cerminan betapa penduduk di Sulsel ini sangat beragam. Tidak hanya suku asli dari Sulsel yang berdiam di Sulawesi Selatan, namun juga ada suku lainnya dari Indonesia. Salah satunya ini adalah teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memiliki latar belakang suku Karo dari Sumatera Utara. Dan ini dia perbincangan kita pada pagi ini bersama dengan Paguyuban Merga Silima Kota Makassar. Ini sudah ada 3 bapak-bapak keren yang hadir di studio Sapa Sulsel pagi ini. Saya sapa dulu ketiganya. Apa kabar? Mejua-jua. Wah, kompak jawabnya. Ini bahasa Karo ya bapak-bapak ya. Oke, saya perkenalkan dulu ketiga bapak dari Sumatera Utara ini. Yang di tengah ada Kapten Prolin Tarigan, Ketua Paguyuban Merga Silima Kota Makassar. Selamat pagi Pak, apa kabar? Kabar baik. Kabar Selamat baik. Pagi. Waduh, ini seperti tipikal orang Sumatera Utara kebanyakan sangat bersemangat begitu. Nah, di sebelah kanan saya ada Bapak Bahagia Ginting SEAK yang merupakan juga Humas Kerukunan Persatuan Masyarakat Karo Makassar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, Mejua-jua Ahman Bantakrina. Waduh, kabar baik Mejua-jua. Cuma sampai Mejua-juanya saya bisa ikut. Oke, dan di ujung sana ada Bapak Kisar Tarigan Eshut MM yang merupakan Panitia Pelaksanaan Kerukunan Persatuan Masyarakat Karo Makassar. Selamat pagi Pak Kisar, apa kabar? Selamat pagi, sehat-sehat Mejua-jua. Oke, Pak boleh dipakai mic-nya ya supaya pemirsa juga bisa dengar dong suaranya Pak Kisar. Oke, ini sudah ada 3 orang yang merupakan warga dengan latar belakang suku Karo yang cukup lama sudah bermukim di Kota Makassar. Kita berkenalan deh, tapi saya ke Pak Kapten dulu nih, Pak Kapten Prolin Tarigan. Jadi, ini adalah suku Karo, benar ya, dari Sumatera Utara. Dan sebenarnya di suku Karo ini marga apa saja yang boleh dibilang termasuk suku Karo begitu Pak? Ya, ada marga Tarigan, marga Peranginangin, marga Pinem, marga Ginting, dan satu lagi marga Karo-Karo. Marga Karo-Karo. Karo-Karo dan Sembiring. Oke. Nah, boleh diceritain deh awal mula kok bisa nih sampai dari Pulau Sumatera kok tiba-tiba ada paguyuban warga Karo di Kota Makassar ini. Sejak kapan nih orang Karo mulai merantau ke tanah Sulawesi? Nah, kalau kita lihat sejarahnya itu paguyuban ini sejak 40 tahun lalu sudah ada. Sejak 40 tahun lagi sudah ada. Nah, kedatangan suku Karo itu kemarin tentunya dengan beragam pekerjaan. Juga sebagai saya sendiri, saya adalah seorang pegawai negeri sipil. Nah, jadi kami datang itu karena penugasan dari daerah, dari negara untuk ditugaskan di sini seperti saya sendiri. Saya sebagai dosen di Politeknik Pelayaran Makassar. Nah, suatu ditugaskan pada saat itu saya sudah 15 tahun di Barombong. Barombong itu kan ada juga sekolah pelayaran ya. Dan sekarang ini sudah dipindahkan, masuklah kita di Politeknik Makassar yang di Jalan Tentara Pelajar itu. PIP ya. Nah, PIP Makassar. Nah, ternyata selama 30 tahun itu sudah begitu banyak, karena begitu lamanya sudah di sini, makanya saya dipercayakan sebagai ketua paguyuban yang ada di Makassar ini. Oke, Pak Kapten ini diangkat sebagai ketua paguyuban, saking lamanya dia sudah bermukim di Makassar. Sudah berapa lama sih Pak? 32 tahun saya sudah di Makassar. Wah, 32 tahun. Ini jangan-jangan di kampung halaman pun di Tanah Karo di sana sudah lupa lagi rumahnya di sana. Masih tetap kita itu Masih tetap. pulang. Ada tetap, ada namanya kerinduan akan kampung itu memang tetap ada. Secara rutin kita mungkin 3 tahun sekali kita pulang juga.
Oke, itu dia dari Pak Prolin Tarigan, Ketua Paguyuban dari Merga Silima Kota Makassar. Nah, saya mau ke Pak Bahagia Ginting nih. Ini selaku Humas Kerukunan Persatuan Masyarakat Karo Makassar. Di dalam paguyuban ini, Pak, kegiatan apa saja sih yang biasanya dilakukan? Ya, terima kasih ya Bang Nane. Iya. Iya, jadi ini Merga Silima tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Paguyuban. Ya, ada 5 marga ya. Nah, tadi dari marga Karo-Karo, kemudian ada Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Peranginangin. Inilah induk marga. Jadi untuk aktivitas rutin kita sih sebenarnya ya, ada kegiatan pertemuan yang kita lakukan ya di setiap bulannya. Jadi setiap bulan ada pertemuan warga Karo ataupun paguyuban warga Karo se-Kota Makassar dan sekitarnya. Nah, jadi kita mengambil tempat dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dan setiap bulannya juga kita mengundang. Ya, tujuan kita bagaimana supaya saling mengikat ya kekerabatan kita satu dengan yang lain ya. Dan juga kalau misalnya pun ada kegiatan-kegiatan tertentu dari keluarga-keluarga tersebut, misalnya dia mau menikahkan anak, misalkan dia ada acara pesta-pesta, katakanlah beberapa waktu yang lalu ada 25 tahun memperingati pernikahannya, ya kita diundang dan Merga Silima juga hadir di dalamnya. Jadi betul-betul memang kita berempati dan juga memang mengambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Baik, waduh, ini tali silaturahminya sangat kokoh terjaga ya. Setiap bulan loh bikin acara keluarga ini antara sesama keluarga dari Tanah Karo sana. Nah, saya ke Pak Kisar. Pak Kisar, ini ada sesuatu yang khas juga nih yang dikenakan datang bertandang ke Sapa Sulsel pada pagi ini. Boleh yang diperkenalkan, ini kain apa yang dipakai, ini maknanya apa gitu? Baik, jadi kain yang kami pakai ini kalau di Karo namanya bekabuluh. Apa namanya? Bekabuluh. Bekabuluh. Bekabuluh ini yang digunakan oleh laki-laki. Lalu ada satu lagi namanya wisnipes, itu dipakai oleh kaum perempuan. Jadi inilah melambangkan ciri khas orang Karo, khususnya kalau ada pesta-pesta. Itu wajib digunakan oleh mempelai laki-laki, begitu juga mempelai perempuan. Di samping itu, supaya kita di Makassar ini memang ciri khas kelihatan bahwa suku Karo tadi, maka setiap ada acara-acara khusus di Makassar ini kita gunakanlah ini. Dan ini juga sebagai contoh bagi generasi penerus kita, anak-anak kita yang mungkin lahir di perantauan, ada yang lahir di Makassar. Jadi kita memperkenalkanlah budaya kita ke mereka. Sedikit saya tambahkan bahwa bagaimana keberadaan orang Karo di Makassar, yang menarik sebenarnya bahwa orang Karo itu di Makassar ini sudah sangat improvisasi atau beradaptasi dengan warga Makassar. Ini contohnya ada apa ya, namanya juga pendatang dan bisa membangun harmonisasi dengan warga setempat. Ini yang nanti yang mau saya tanyakan di segmen kedua. Nanti kita lanjut Pak ya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.